Bahlil sing jarene Aceh arep nyalake apa 97% ge. Nyala ndasmu ki gutul siki ben angrem baen ke Aceh si peteng dedet Lil Bahlil, matamu gue nyala, iya matamu ke sing mencorong nyala mengduit. Olah kok gleterai gue ya kok gleterai mikir rakyatnya goblok. Oh lagi perwakilan padahal perwakilan tapi bun-bunane lah jangan yakin. Bun-bunan wis nang hati-hati kayak gue. Sumpah ya Pak ya. Ya berapa? Olah ramane nyong ki jane budek apa kepriwe ya? Iya berapa? Emperan gue cocote lagi Bahlil, cocote kok njaluk disadung ndase apa kepriwe? Lil Bahlil kok ya kok aja menyengsarakan ke Aceh ke di dalam kok ya iya kono neduh nang nggon sing apik nang hotel bintang 5 rakyate sing sengsara banjir kayak matamu gue Bahlil wala jan aneh gendil ubahin gue Bahlul wala goblok yakin utak bangkong aja gue pancan Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini itu Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar, memang layak si Bahlil ini dikatain, nggak ngerti. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya ini gelap Bahlil. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden. Pakai matamu. Juga USBN lampu menyala malam ini nyala Pak semua malam ini seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala 93% alhamdulillah dari Bapak Menteri SDM besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Edisi spesial Thailand versus Indonesia dalam penanggulangan bencana. Banjir besar di Thailand baru-baru ini menewaskan 162 orang. Respon pemerintahnya sangat cepat. Kepala daerah langsung dicopot, tanggung jawab diusut, dan negara hadir. Memberikan dana 1 miliar untuk setiap keluarga yang terdampak. Pesannya jelas, ketika nyawa rakyat hilang, negara bergerak. Bukan hanya berduka, tetapi bertanggung jawab. Sementara di Indonesia, dengan korban meninggal 631 jiwa. Pernyataan yang muncul justru terdengar seperti sebuah pengakuan bahwa negara tidak siap dan tidak turun secara langsung ke lapangan. Sampai ketua penanggulangan bencana berkata, "Saya tidak menyangka bencananya sebesar ini." Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Sebuah kalimat yang dimaksudkan untuk menjelaskan, tetapi terdengar seperti kelalaian yang diberi pembenaran. Inilah problem klasik Indonesia. Bencana dianggap tak terduga, padahal tanda-tanda sudah ada. Korban jiwa dianggap tidak terhindarkan, padahal mitigasi yang dilakukan sangatlah minim. Dan pejabat merasa cukup meminta maaf, tanpa ada mekanisme tanggung jawab yang jelas. Kia nggak kok pada ya sing sering ngomong orang sama lu ngomong, orang bakal didengar. Orang sama melu Aceh soalnya ya kudu wong Aceh ya nyong ngerti kudu wong Aceh, cuman ya nyong pada menungsa. Yang pada menungsa ya, ibarat kon deleng dulur-dulure kok pada kendang nang kana. Apa kok tegel ya gue? Orang sing tegel sing dua ati ya. Ibarat aku ngomong hati-hati engko gari di nggoni baju orang gari nangis, orang anak kata nangis selagi dewek bener ngomongnya fakta ngapain wedi. Wis kayak gue baen. Aku nang kene hanya menyampaikan isi hati semua orang yang tidak pernah didengar sama pemerintah. Aku hanya ikut menyampaikan, siapa tahu dari banyaknya suaraku yang didengar oleh pemerintah. Gue enek pemerintah yang ngutak tapi Kalau mau jujur ya, kita fair-fairan aja nih. Kalau mau jujur, Bahlil tuh nggak salah. Nggak salah, dia punya sifat seperti itu nggak salah. Karena itu memang sifatnya dia. Yang salah itu
yang mengangkat dia, dan yang mempertahankan dia. Sudah tahu punya sifat seperti itu, diangkat dan dipertahankan lagi. Jadi Bahlil nggak salah, jangan nyalain Bahlil. Dia enjoy aja kok punya sifat seperti itu, dia enjoy. Ada sekali lagi ya, Bahlil itu nggak salah mempunyai sifat seperti itu. Yang salah itu yang mengangkat dia dan yang mempertahankannya dia. Si Bahlil dibela Gus Ikdam katanya, disamain sama Rasulullah. Rasulullah juga dihujat katanya, sama aja kayak Bahlil dihujat. Wow, masa dibandingin sama Rasulullah? Gus Ikdam. Gini Pak, Gus, iya Gus, kita maklum Gus, namanya Bahlil tamu ke tempat pengajian ya kan, harus diistimewakan gitu. Cuman lebih baik Gus Ikdam jujur aja. Woi Bahlil, lu itu dihujat karena lu nggak disukai masyarakat gitu. Harusnya Bahlil introspeksi diri gitu. Gus Ikdam kasih tahu, emang kadang kejujuran itu menyakitkan Gus, tapi daripada Gus menjilat, mending jujur Gus. Kasih tahu si Bahlil tuh, dia tuh dibenci masyarakat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel dimanapun berada, sahabat semoga selalu diberikan kesehatan ya, lahir dan batin, dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa berdoa untuk saudara kita yang ada di tempat-tempat bencana ya. Sahabat, walaupun memang saya juga tidak begitu paham apa yang disampaikan oleh si Neng ini ya, dengan gaya ngapaknya, karena saya kan orang Bandung ya, nggak begitu paham bahasa-bahasa seperti itu. Tapi memang kalau ditarik ke sebuah benang merah gitu ya, bahwa memang rakyat ini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah yang mungkin kebanyakan sekarang ini lebih mengarah kepada permintaan rakyat untuk mendukung tempat bencana, terutama di 3 pulau Sumatera itu, untuk segera mendapatkan status bencana nasional. Walaupun memang ini rumit ya kalau kita perhatikan, karena memang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menjatuhkan status itu ya, terkait juga dengan undang-undang yang memang dibuat tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi bagaimanapun kalau untuk tujuan yang lain kan undang-undang itu gampang-gampang saja mereka ubah gitu ya. Ternyata untuk menolong rakyat yang sedang begitu sengsaranya di tempat-tempat bencana, ternyata begitu sulit ya, karena memang dugaan saya ya, dugaan saja ini barangkali ada yang harus dilindungi begitu ya, entahlah seperti apa permainannya gitu ya. Tapi memang kalau saya perhatikan ada banyak hal yang nanti harus diungkap oleh pemerintah dan harus membuka data ketika ini sudah dijatuhkan status bencana nasional misalnya ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang disebut dengan anggaran ya, walaupun saya melihat bahwa kenapa tidak anggaran MBG mungkin bisa disalurkan dulu ke sana begitu ya. Ini sekedar usulan saja buat Pak Presiden Prabowo ya, bahwa MBG tidak terlalu darurat, jadi bisa dialihkan dulu lah untuk tempat-tempat bencana ya, untuk merecovery mereka yang bahkan bukan saja merecovery, karena memang sampai saat ini kan hujan terus mengguyur ya, termasuk di daerah-daerah yang lain ya, di luar Pulau Jawa ya, termasuk Jawa Barat gitu ya. Hujan badai dan lain sebagainya, dan ini harus juga diantisipasi oleh pemerintah, tidak hanya mungkin pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat. Nah, kaitan dengan Bahlil ini memang saya pribadi juga saya melihat bahwa menteri yang satu ini sebenarnya memang sudah sejak lama sering sekali membuat keresahan di kalangan masyarakat, dan banyak sekali kalangan yang mendesak untuk, terutama di netizen ya, mendesak untuk segera di reshuffle atau bahasa netizen itu dipecat gitu ya. Jadi masuk akal saya kira ada desakan dari netizen juga, termasuk masyarakat di luar netizen begitu ya, mungkin akan senang kalau ini dipecat. Bahkan Pak Syahganda Nainggolan kalau tidak salah pernah mengatakan bahwa tidak hanya Bahlil ya, Raja Juli Antoni, kemudian Julhas yang pencitraannya luar biasa rendah begitu ya, itu juga di reshuffle kalau bahasa bangsa ganda itu ya.
bahasa netizen tuh dipecat gitu ya. Jadi rasanya memang sudah saatnya ya. Dan kalau menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ibas ya, bahwa memang Bahlil ini nggak bisa juga disalahkan karena mungkin sejak itu bawaan dari orok ya. Yang disebut Pak Bahlil itu ya begitu gitu ya, bawaan dari orok, susah. Jadi yang patut juga dipertanyakan adalah siapa yang mengangkatnya dan mempertahankannya terus dia jadi menteri begitu ya. Harusnya sejak lama itu ya Bahlil itu diresapel kalau menurut saya ya. Karena mulai dari LPG, kemudian etanol dan lain sebagainya, sampai sekarang di kaitannya dengan bencana di Sumatera ya, Bahlil sudah berani berbohong kepada presiden, dan itu tindakan yang sangat tidak terpuji ya, dan sangat tidak layak menurut saya. Saya kira Golkar ini memiliki, karena Golkar ini kan sebuah partai teknokratik ya, saya kira tidak sedikit ya kader Golkar itu yang jauh lebih pintar dari Pak Bahlil ini ya. Kalaupun harus dari Golkar lagi, saya kira cobalah dimajukan kader terbaik dari Golkar ya untuk menggantikan Bahlil begitu ya. Ini khusus untuk Bahlil. Kalau untuk Raja Juli Antoni, untuk Zulhas, saya kira ya udah pecat aja, resapel aja lah, cari pengganti yang jauh lebih baik dari partai yang lain ya. Ya, jangan lagi lah pakai partai PSI gitu ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun ada lucu-lucunya, dan semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk berdoa untuk saudara kita yang ada di Aceh, dan sahabat juga selalu waspada karena memang bencana di mana-mana termasuk di daerah kami juga. Jadi selalu pada kondisi waspada. Demikian, terima kasih sudah menonton dan subscribe, like dan komen jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.